Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratri Rahayu, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Landasan Pendidikan dan segenap rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aliran Klasik Pendidikan di Indonesia dan Rintisan Pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Agni Naila Agustina dengan NIM 202135010. Saya Ade Najah Balkis dengan NIM 202135007. Saya Febi Ayumi dengan NIM 202135008. Saya Yoga Adnansyah dengan NIM 202135017. Langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu aliran klasik pendidikan di Indonesia. Aliran empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Empirisme secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris empirism dan experience. Ini berakar dari kata bahasa Yunani empeiria dan dari kata experitia yang berarti berpengalaman dalam, berkenalan dengan, dan terampil untuk. Sedangkan secara terminologis terdapat beberapa definisi mengenai empirisme. Salah satunya adalah doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami dan pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Bila rasionalisme mengatakan bahwa kebenaran adalah rasio, maka menurut empiris, dasarnya ialah pengalaman manusia yang diperoleh melalui panca indera. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Ajaran-ajaran pokok empirisme ada 6, yaitu yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Yang ketiga, semua yang diketahui pada alat tergantung pada indrawi. Yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional logika dan matematika. Yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Yang keenam, empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yoga Adnansyah. Kepadanya dipersilahkan. Yang kedua, aliran nativisme. Istilah nativisme dari asal kata nativus yang artinya terlahir. Nativisme adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis.
sampai 1860 dikatakan bahwa anak-anak lahir ke dunia sudah memiliki pembawaan atau bakatnya yang akan berkembang menurut arahnya masing-masing. Pembawaan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Oleh karena itu, menurut paham ini, perkembangan anak tergantung pada pembawaannya sejak lahir. Berdasarkan aliran ini, keberhasilan pendidikan anak ditentukan oleh anak itu sendiri. Aliran ini kacamata hitam. Aliran ini berpendapat bahwa perubahan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perubahan, mengubah sifat-sifat pembawaan. Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini disebut pesimistis pedagogis. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna itu sendiri. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak memengaruhi perkembangan anak. Penganut aliran ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaliknya, kalau anaknya mempunyai pembawaan baik, maka dia akan baik. Pembawaan baik dan buruk ini tidak dapat diubah dari luar. Jadi, menurut pemaparan di atas telah jelas bahwa pendidikan menurut aliran nativisme tidak bisa mengubah perkembangan seorang anak atau tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Karena menurut mereka, baik buruknya seorang anak ditentukan oleh pembawaan sejak lahir. Dan peran pendidikan di sini hanya sebatas pengembangan bakat saja. Misalnya seorang pemuda sekolah menengah mempunyai bakat musik, walaupun supaya mau belajar, tapi pikiran dan perasaannya tetap tertuju pada musik dan dia akan tetap berbakat menjadi pemusik. Aliran naturalisme. Naturalisme mempunyai beberapa pengertian, yaitu dari segi bahasa. Naturalisme berasal dari dua kata, natural, artinya alami, dan isme, artinya paham. Aliran naturalisme dapat juga disebut sebagai paham alami. Maksudnya bahwa setiap manusia yang terlahir di bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik dan tak ada seorang pun terlahir dengan bawaan yang buruk. Naturalisme lahir pada abad ke-17 dan mengalami perkembangan pada abad ke-18. Naturalisme berkembang dengan cepat di bidang sains. Ia berpandangan bahwa learned heavy on the knowledge reports by man's sense. Pembelajaran yang hebat dalam ilmu pengetahuan berasal dari akal pikiran manusia. Aliran ini dipelopori oleh J.J. 1712 sampai 1778. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Pendidikan yang diberikan oleh dewasa justru dapat merusak pembawaan baik anak itu sehingga aliran ini sering disebut negativisme. Implikasi filsafat naturalisme dalam pendidikan. Naturalisme dalam filsafat pendidikan mengajarkan bahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan bagi penganut paham naturalis perlu dimulai jauh dari sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Sekolah merupakan dasar utama dalam keberadaan aliran naturalisme karena belajar merupakan suatu yang natural. Paham naturalisme memandang guru tidak mengajar subjek melainkan mengajar murid. 1. Spencer juga menjelaskan 7 prinsip dalam proses pendidikan beraliran naturalisme adalah pendidikan harus menyesuaikan diri dengan alam.
Proses pendidikan harus menyenangkan bagi anak didik. Pendidikan harus berdasarkan spontanitas dari aktivitas anak. Memperbanyak ilmu pengetahuan merupakan bagian penting dalam pendidikan. Pendidikan dimaksud untuk membantu perkembangan fisik sekaligus otak. Praktik mengajar adalah seni menunda. Metode instruksi dalam mendidik menggunakan cara induktif. Hukuman dijatuhkan sebagai konsep hukum, hal itu harus dilakukan secara simpatik. Naturalisme memiliki 3 prinsip tentang proses pembelajaran, yaitu 1. Anak tidak memiliki belajar melalui pengalamannya sendiri, dan pengalaman di dalam dirinya secara alami. Yang kedua, pendidikan hanya menyediakan lingkungan pendidikan berperan sebagai fasilitator, menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak ke arah pandangan yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dan sugesti dari pendidik, serta memberikan tanggung jawab belajar pada diri anak didik sendiri. Yang ketiga, program pendidikan sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan anak didik. Anak didik diberi kesempatan menciptakan lingkungan belajarnya sendiri. Dengan demikian, aliran naturalisme menitik beratkan pada strategi pembelajaran yang bersifat paedosentris. Artinya, faktor kemampuan anak didik menjadi pusat kegiatan proses belajar dan mengajar. Yang sedang digulirkan oleh pemerintah, yaitu Kurikulum 2013. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adi Nasiha Balkis. Aliran konvergensi. Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas. Konvergensi yaitu sebuah hukum yang berasal dari ahli psikologi Jerman bernama William Stern, bahwa pembawaan dan lingkungan kedua-duanya menentukan perkembangan manusia. Menurut Jumransyah, teori konvergensi ialah teori yang ingin mengkompromikan dua macam aliran yang ekstrem, yaitu aliran empirisme dan aliran nativisme, di mana pembawaan dan lingkungan sama pentingnya. Kedua-duanya sama berpengaruh terhadap hasil perkembangan anak didik. Demikian juga menurut Edwy Arif, teori konvergensi merupakan gabungan dari kedua teori, yaitu nativisme dan teori empirisme yang menyatakan bahwa pembawaan dan pengalaman memiliki peranan dalam mempengaruhi dan menentukan perkembangan individu. Teori konvergensi menyebutkan bahwa perkembangan manusia baik dasar, bakat keturunan, maupun lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang penting. Bakat sebagai disposisi ialah ada pada masing-masing individu yang kemudian bakat tersebut dapat terrealisasikan dengan nyata apabila sesuai dengan kebutuhan untuk perkembangannya dasar tersebut. Dalam teori konvergensi, bakat yang dibawa pada waktu anak dilahirkan tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang baik sesuai dengan perkembangan bakatnya. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak dapat bakat yang diperlukan untuk pengembangannya. Dapat disimpulkan bahwa teori konvergensi adalah suatu teori yang berkeyakinan baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan andilnya sama besar dalam menentukan perkembangan dan pertumbuhan manusia di masa depan, di mana pembawaan dan lingkungan membatasi hasil pendidikan.
Menurut Jumrasjah, teori konvergensi dalam pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pendidikan itu serba mungkin diberikan kepada anak didik. 2. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan kepada anak untuk mengembangkan pembawaan yang baik dan mencegah pembawaan yang buruk. 3. Hasil pendidikan tergantung kepada pembawaan dan lingkungan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembawaan dan lingkungan sebagai faktor yang ikut menentukan dalam proses pendidikan yang harus diketahui oleh para pendidik khususnya karena faktor tersebut terkadang menjadi penghambat dalam pendidikan. Rintisan pendidikan di Indonesia. INS Kayu Tanam. INS Kayu Tanam yang merupakan kependekan dari Indonesian Netherlands School Kayu Tanam atau disebut juga Ruang Pendidik INS Kayu Tanam adalah suatu lembaga pendidikan menengah swasta yang bercorak khusus yang didirikan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera pada 31 Oktober 1926 oleh Muhammad Jafei, seorang tokoh pendidikan nasional yang pernah dipercayai menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang ketiga setelah Ki Hajar Dewantara dan Todung Sultan Gunung Mulia dalam Kabinet Jarir II. Pada awal pendiriannya, INS Kayu Tanam hanya menyewa rumah penduduk dengan murid awal sebanyak 79 orang. Saat ini, perguruan tersebut telah mempunyai lahan seluas 18 hektar. Sepanjang usianya, INS Kayu Tanam telah melahirkan banyak alumni yang berperan besar dalam kehidupan masyarakat dan di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat luas. Asas dan tujuan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Pada awal didirikan, ruang pendidikan INS Kayu Tanam mempunyai asas-asas sebagai berikut. 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Keaktifan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 5. Menentang intelektualisme setelah kemerdekaan Indonesia. Tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam adalah sebagai berikut. 1. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. 2. Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. 4. Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. 5. Mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Usaha-usaha ruang pendidikan INS Kayu Tanam ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Menetapkan dan menyebarluaskan gagasan-gagasannya tentang pendidikan nasional. 2. Menyelenggarakan 3. Menerbitkan majalah anak-anak sendi, buku bacaan dalam rangka pemberantasan buta huruf dan angka, mencetak buku-buku pelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Febi Ayumi. Kepadanya dipersilakan. Pendidikan Taman Siswa. Taman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Taman berarti tempat bermain atau tempat belajar. Dan siswa berarti murid diberi nama nasional on the which bersama-sama dengan teman di paguyuban Seloso Kliwon. Sekolah Taman Siswa ini sekarang berpusat di Balai Ibu Pawiyatan, Majelis Luhur di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta dan mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Setelah kemerdekaan, Taman Siswa lebih meningkatkan peranannya di Indonesia. Kongres Taman Siswa di tahun 1946 merumuskan kembali pernyataan asas tahun 1922. Dikemukakan Pancadharma sebagai Dharma Taman Siswa yang berisi kemerdekaan,
potret alam, kebangsaan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Perguruan taman siswa memiliki peranan yang cukup besar terhadap perkembangan pendidikan nasional di Indonesia, yakni menanamkan semangat kebangsaan serta sikap anti penjajahan. Persoalannya sekarang adalah bagaimana menyesuaikan asas-asas yang dicetuskan dalam zaman penjajahan itu dengan kondisi sekarang. Prinsip dasar dalam sekolah atau pendidikan taman siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru dikenal sebagai Pratrap Triloka. Konsep ini dikembangkan oleh Suwardi setelah ia mempelajari sistem pendidikan progresif yang diperkenalkan oleh Maria Montessori, Italia, dan Rabindranath Tagore dari India atau Benggala. Pratrap Triloka memiliki unsur-unsur dalam bahasa Jawa yaitu engarso sungtulodo yang di depan memberi teladan atau contoh, ing madya mangun karso, di tengah membangun prakarsa atau semangat, tuturi handayani dari belakang mendukung. Ketiga prinsip ini digabung menjadi satu ungkapan utuh, yaitu ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, yang hingga saat ini masih tetap menjadi panduan dan pedoman dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Sekolah Muhammadiyah pertama kali didirikan tahun 1911, 1 tahun sebelum Muhammadiyah berdiri. Dalam perkembangan kemudian, sekolah ini menjadi folk school atau sekolah rakyat 3 tahun. Sebagai pendiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah aktif memberikan pendidikan tentang agama dan pengetahuan lainnya kepada penduduk di sekitar kampungnya. Muhammadiyah kemudian juga mendirikan sekolah rakyat 3 tahun yang diberi nama Sekolah Kesultanan atau Sultanate School. Menyusul kemudian HIS Muhammadiyah, sekolah menengah yang dimulia dengan mulo yang diberi subsidi oleh pemerintah Belanda. Juga sebuah Algemene Middle School atau AMS dan Holland Inland Quake School. Kurikulum sekolah-sekolah Muhammadiyah di masa itu menyeimbangkan muatan pelajaran agama dan umum dengan porsi masing-masing sekitar 50%. Dasar dari Muhammadiyah adalah pembaharuan di bidang agama yang pada hakikatnya mengikuti gerak hidup zaman dan mengeluarkan golongan Islam dari isolasi sekaligus secara positif bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Asas pendidikan Muhammadiyah yaitu Muhammadiyah semenjak pertama menitik beratkan kegiatannya di bidang pendidikan, di samping dakwah dan sosial di bidang pendidikan itu meletakkan pada dasar Islam berpedoman Al-Quran dan Hadis. Dengan berpedoman Al-Quran dan Hadis, dengan dasar dan pedoman tersebut akan membentuk manusia muslim yang berakhlak mulia, percaya pada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat. Hakikat tujuan pendidikan Muhammadiyah yaitu untuk membentuk manusia yang alim dalam ilmu agama, berpandangan luas dengan memiliki pengetahuan umum, siap berjuang mengabdi untuk Muhammadiyah dalam menyantuni nilai-nilai Muhammadiyah dalam menyantuni nilai-nilai keutamaan pada masyarakat. Keutamaan pada masyarakat. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.